Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sari Septia Lesmana dari kelas 2A jurusan Teknik Matematika dengan NIM 21081051010. Saya akan membaca, menerjemahkan, memaparkan ilmu nahwu dan menjelaskan setiap kalimat dari kitab Ta'limut Ta'lim materi ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku yuqallilul balagoma wa yazidu fil hifdzi wal fasahati fa innahu sunnatun saniyatun wa yazidu fi thawabis sholati wa qiraatil qur'ani wa kadzalika qayyu yuqallilul balagoma war rutubati, yang artinya dan bersikat gigi itu bisa mengurangi pada dahak dan bisa menambah dalam hafalan dan kefasihan, maka sesungguhnya siwak itu adalah sunnah yang disukai dan akan bertambah, dan siwak itu pahala sholat dan membaca Al-Quran, dan demikian juga muntah dapat mengurangi dahak dan keringat. Di sini tuh dijelaskan bahwa bersiwak itu juga dapat mengurangi dahak, dapat menguatkan hafalan dan menyebabkan fasih. Dan bersiwak itu hukumnya sunnah, dapat menambah pahala sholat dan juga pahala membaca Al-Quran, serta muntah juga dapat mengurangi dahak serta kadar air. Selanjutnya, watori kutaqolilil akhalit ta'amulu fi manafi'i killatil akhli wa hiya sihatu wal ifatu wal itharu wa qad qila fa'arun summa arun syaqa'ul mar'i min ajlit ta'ami, yang artinya dan cara mengurangkan makanan adalah memikirkan tentang manfaat sedikitnya makan, yaitu bisa menjadi sehat dan bisa sejahtera dan menguatkan dan mengutamakan orang lain. Dan sungguh dikatakan kehinaan adalah kehinaan, kecelakaan seseorang itu karena masalah makanan. Dijelaskan bahwa adapun cara mengurangi makan adalah dengan cara memikirkan manfaat makan sendiri itu, yaitu dapat menyehatkan badan, menumbuhkan sifat wara dan sikap mengalah. Ada yang berkata tercela dan tercela orang yang celaka karena makanan. Selanjutnya saya akan memaparkan ilmu nahwunya, yaitu yang pertama, pengertian huruf. Huruf ini adalah kata yang tidak cocok bersamaan dengan petunjuk isim dan petunjuk fiil. Huruf ini adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi huruf dalam kalimat selalu berdampingan dengan isim atau fiil. Maka apabila kita menjumpai sebuah kata, maka bandingkan dengan tanda-tanda isim terlebih dahulu. Apabila kata tersebut menerima tanda isim, maka ia adalah isim. Tapi jika tidak menerima tanda isim, maka bandingkanlah dengan tanda-tanda fiil. Jika menerima tanda fiil, maka kata tersebut adalah fiil. Maka jika ia juga tidak menerima tanda fiil, maka hukumilah sebagai huruf. Jadi definisi huruf itu sederhana. Kalau bukan isim dan bukan fiil, maka itu adalah huruf. Jadi huruf itu adalah yang bukan isim dan juga bukan fiil. Selanjutnya adalah contoh dan tanda-tanda dari huruf. Di sini ada contoh, yaitu ada kata an. Nah, pertama ini kita lihat tanda-tanda isim terlebih dahulu. Apakah kata an ini dibaca jar atau kasroh? Tidak, ia dibaca sukun. Apakah kata an ini kemasukan huruf jar? Tidak, malah ia adalah huruf jar. Apakah kata an kemasukan alif lam? Tidak juga. Dan apakah kata an ini dibaca tanwin? Tidak, karena ia dibaca sukun. Dan dilihat dari tanda-tanda isim, ternyata kata an ini bukan termasuk isim. Kedua kita lihat dari tanda-tanda fiilnya. Pertama, apakah kata an ini layak dimasukkan kata qad? Tidak. Apakah kata an ini layak dimasukkan kata sa atau sin itu? Tidak juga. Apakah kata an ini layak dimasukkan kata saufa yang termasuk tanda-tanda fiil? Tidak. Dan apakah kata an ini layak dimasukkan kata ta'ut anisi? Tidak juga. Jadi semua tanda-tanda fiil juga tidak ada yang sesuai dengan kata an, karena tanda-tanda fiil ini juga termasuk huruf. Jadi tidak mungkin jika huruf an ini disandingkan lain dengan huruf yang lainnya. Maka kesimpulannya, kata an ini bukan isim dan bukan fiil. Berarti kata an ini adalah huruf. Dan yang terakhir ini adalah macam-macam huruf.
Dari segi penempatannya, huruf ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama bisa berdampingan dengan isim atau fiil. Nah, contohnya itu adalah huruf ataf dan huruf istifham atau huruf hal dan huruf hamzah. Kedua bisa berdampingan dengan isim. Contohnya itu adalah huruf jar dan amil-amil yang masuk pada mubtada dan juga khabar. Ketiga bisa berdampingan dengan fiil. Contohnya adalah huruf jazm dan huruf nasab. Sekian pemaparan materi ke-41. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.